Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sosial media sekalian, jumpa lagi dengan saya. Yakni pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang separatisme, yang dimana pada video kali ini yakni dalam rangka untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester, yakni pada mata kuliah Demokrasi Pancasila. Jadi yang saya coba jelaskan pada video kali ini yakni tentang separatisme, yang dimana meliputi pengertian istilah, jumlah gerakan separatisme, jumlah pergerakan separatisme di Indonesia, contoh gerakan separatisme dalam sejarah Indonesia, dan penyebab separatisme dan solusi untuk menanggulangi separatisme tersebut. Jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang separatisme. Jadi separatisme adalah sebuah paham. Separatisme adalah sebuah paham, sedangkan separatis adalah orang atau golongan yang menghendaki pemisahan diri dari suatu persatuan atau golongan atau bangsa. Jadi adapun secara istilah ini berasal dari bahasa Inggris, ini separate, yang berarti terpisah. Dan adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni separatisme adalah paham atau gerakan untuk memisahkan diri atau mendirikan negara sendiri. Dan adapun istilah separatisme adalah tindakan seseorang atau kelompok orang atau komunitas yang berada dalam suatu kesatuan besar yang hendak memisahkan diri atau keluar dari komunitas atau satuan besar itu dengan maksud berdiri sendiri sebagai negara atau bangsa yang merdeka. Tentu separatisme ini suatu paham atau gerakan yang perlu kita pahami dengan baik, karena istilah separatisme ini mengacu kepada orang-orang atau golongan yang ingin memisahkan diri dari suatu kelompok tersebut. Tentu orang atau golongan ini disebut separatis. Mereka berupaya untuk mendapatkan kedaulatan atau pengakuan sebagai bangsa atau kelompok yang merdeka. Jadi dari gerakan separatisme ini dapat menimbulkan ancaman terhadap negara. Tentu hal ini harus diperhatikan harus diperhatikan benar apa penyebabnya, karena tentu suatu gerakan separatisme ini muncul karena berbagai alasan yang dialami orang atau golongan tersebut. Biasanya separatisme ini muncul karena permasalahan sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Separatisme ini merupakan suatu paham yang memisahkan diri, atau lebih jelasnya ini mendirikan negara sendiri. Gerakan separatisme ini bertujuan untuk memisahkan diri dari negara asal untuk menjadi negara sendiri dan merdeka. Separatisme ini merupakan gerakan yang memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari suatu wilayah atau negara. Hal ini dilakukan untuk membuat suatu wilayah atau golongan yang merdeka dan mendapatkan kedaulatan sendiri sebagai negara yang baru. Dan adapun sejumlah gerakan separatis di Indonesia. Jadi separatisme adalah suatu gerakan yang telah terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Adapun beberapa jumlah gerakan separatis di Indonesia. Sebelumnya mungkin kita semua sudah pernah mendengar berbagai gerakan separatisme ini, seperti pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat, dan G30S PKI Republik Maluku Selatan atau yang disebut RMS, dan yang sekarang dan gerakan Aceh Merdeka atau yang disebut GAM, dan sehingga yang sekarang ini merupakan gerakan OPM atau yang disebut Organisasi Papua Merdeka. Gerakan separatisme di Indonesia lebih mengenal gerakan separatis yang bertindak dengan cara yang kasar atau melalui kekerasan. Dan hampir semua tindakan separatis yang ada di Indonesia ditumpas atau dihentikan dengan kekuatan bersenjata. Hal ini dilakukan karena gerakan separatis mengancam kedaulatan atau keutuhan suatu negara. Dan adapun contoh gerakan separatis dalam sejarah Indonesia ini
Ya, ini seperti yang saya sebutkan tadi, ya, ini seperti pemberontakan PKI di Madiun. Ya, ini salah satu contoh separatisme dalam sejarah Indonesia. Sebenarnya pada tanggal 18 September 1945, musuh memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia. Tujuannya untuk menentukan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Pada waktu yang bersamaan, pergerakan PKI dapat merebut tempat-tempat penting di Madiun. Untuk menumpas pemberontakan PKI, pemerintah melancarkan operasi militer. Adapun contoh gerakan separatis dalam sejarah Indonesia yang kedua yakni pemberontakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Selain itu ada juga pemberontakan yang dilakukan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Berdasarkan perundingan Renville, kekuatan militer Republik Indonesia harus meninggalkan wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda dan mengungsi ke daerah Jawa Tengah yang dikuasai oleh Republik Indonesia. Tidak semua komponen bangsa menaati perjanjian Renville yang didasarkan sangat merugikan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah SM Kartosuwiryo beserta para pendukungnya. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia. Negara Islam Indonesia NI. Tentara dan pendukungnya disebut Tentara Islam Indonesia atau TII. Gerakan Darul Islam yang didirikan oleh Kartosuwiryo mempunyai pengaruh yang cukup luas. Pengaruhnya sampai ke Aceh yang dipimpin Daud Beureuh, Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fatah dan Kiai Somolangu, dan Kalimantan Selatan dipimpin Abu Hajar, dan Sulawesi Selatan dengan tokohnya Kahar Muzakar. Dan adapun sejarah yang kedua ini Republik Maluku Selatan atau RMS, yakni Republik Maluku Selatan adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 27 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari negara Indonesia Timur. Saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat. RMS ditumpas tuntas pada November 1950. Selain ketiga contoh tersebut, gerakan separatis lainnya juga pernah terjadi di Indonesia, adalah seperti G30S PKI, Gerakan Aceh Merdeka GAM, hingga organisasi Papua Merdeka atau OPM. Dan adapun di sini saya sedikit akan menjelaskan penyebab separatisme. Jadi penyebab separatisme adalah bisa kita katakan konflik vertikal dan konflik horizontal yang terjadi dalam suatu negara. Kedua konflik tersebut menjadi faktor penyebab separatisme yang paling utama. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara rakyat dengan pemerintah, sedangkan konflik horizontal merupakan konflik antara rakyat dengan rakyat, konflik dengan kelompok yang sederajat. Separatisme adalah gerakan yang kerap kali terjadi karena faktor ekonomi. Krisis ekonomi dan kemanusiaan menjadi alasan utama terjadinya gerakan separatisme. Ekonomi yang lemah pada suatu negara menyebabkan terjadinya berbagai tindak kejahatan seperti merampok, mencuri, membunuh, dan sebagainya. Selain itu, penyebab separatisme adalah pemulihan dari krisis ekonomi yang lamban dan berlangsung begitu lama dan tidak efektif. Hal ini bisa menjadi pemicu yang sangat kuat timbulnya gerakan separatisme tersebut. Jadi selanjutnya penyebab separatisme adalah bisa kita katakan adalah masalah sosial dan politik. Pejabat yang korup dan hanya memperjuangkan kepentingan pribadi secara terus-menerus tidak pelak akan menyebabkan kemarahan rakyat. Hal ini tentunya dapat menjadi penyebab terjadinya gerakan separatisme tersebut. Sementara itu, masalah seperti adanya
pembedaan berdasarkan sara, intimidasi terhadap kaum tertentu, dan masalah-masalah sosial lainnya yang menjadi salah satu faktor penyebab terorisme terjadi. Jadi selain itu lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia hingga masuknya negara lain untuk mengajak memisahkan diri dari suatu negara yang menjadi pemicu timbulnya gerakan terorisme tersebut. Baik, jadi tadi dari beberapa penjelasan tentang separatisme di Indonesia. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan tentang solusi untuk menangani gejala separatisme tersebut. Jadi di sini peran pemerintah harus mengusahakan serta mengupayakan dalam mengatasi maupun menyelesaikan permasalahan separatisme tersebut, baik melalui kegiatan preventif atau mencegah atau mengurangi, maupun persuasif, yaitu melalui usaha atau upaya untuk meningkatkan keadilan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga penyelesaian dapat diselesaikan secara menyeluruh dan komprehensif. Dan adapun pemerintah harus terus menjaga keamanan negara Indonesia dari segala kemungkinan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia, karena menjaga kedaulatan adalah sangat penting. Jadi di sini beberapa cara yang harus dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi gerakan separatis seperti yang pertama, pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban serta menindak secara tegas para pelaku separatis bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil. Terus peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi serta demokratisasi, peningkatan deteksi dini dan peningkatan deteksi dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme. Dan keempat, peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatisme. Terus melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan pemerataan pembangunan antar daerah, pelaksanaan pendidikan, politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka menciptakan rasa saling percaya. Penerapan konsep penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh dan bermartabat. Dalam cara penanganan ancaman terorisme di Indonesia juga cukup berhasil dengan cara ini. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.